Selamat datang bagi seluruh mahasiswa yang sudah tergabung dalam mata kuliah kecerdasan buatan pada semester ini. Nah, untuk sepanjang semester ini ada beberapa pokok bahasan yang nantinya kita akan coba bahas. Dan pokok bahasan yang pertama adalah mengenai definisi dan sejarah dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, pada pertemuan ini atau pembahasan ini kita akan mencoba memahami apa itu kecerdasan buatan atau apa itu konsep dari kecerdasan buatan. Nah, untuk memahami konsep dari kecerdasan buatan, ada beberapa hal yang Anda harus mengerti, mulai dari definisi, sejarah dari artificial intelligence, kemudian mengenai ilmu-ilmu apa saja yang terkait dengan ini kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, mengenai definisi dari artificial intelligence itu menurut para ahli, pengertian dari kecerdasan buatan bisa diatur dalam 4 kategori, yaitu bahwa kecerdasan buatan itu atau mesin itu bisa dikatakan cerdas apabila dia bisa berpikir seperti manusia. Itu dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama itu Hochschild di tahun 1985. Jadi ini ilmu mengenai kecerdasan buatan. Kalau dilihat dari pemaparan definisinya, ini ada yang dikutip dari tahun 1978. Itu oleh Bellman. Jadi ini sudah lama ya. Jadi ini mereka saja, para ahli ini melakukan penelitian mengenai kecerdasan buatan yang awalnya sudah dikemukakan oleh, ada yang disebut dengan bapak dari ini kecerdasan buatan. Nah, nanti kita lihat siapa dia. Nah, ini kembali lagi. Jadi ini mesin bisa dikatakan dia cerdas kalau dia bisa berpikir seperti manusia, yang dikemukakan oleh Hochschild di tahun 1985 dan Bellman di tahun 1978. Jadi di sini Hochschild mengatakan bahwa the existing new effort to make computer think machine with minds in the full and literal sense. Jadi katanya ini bagaimana bagaimana usaha yang baru itu diusahakan untuk membuat komputer berpikir dengan memberikan mesin itu pikiran yang penuh atau bisa berfungsi seperti indera manusia. Kemudian mesin itu atau komputer itu bisa dikatakan cerdas kalau dia thinking rationally, berpikir secara rasional. Itu dikemukakan oleh Charniak and McDermott tahun 1985. Itu topik yang dikemukakan oleh Charniak dan McDermott di tahun 1985 itu mengenai study of mental faculties through the use of computational model. Kemudian juga itu Winston di tahun 1992. Jadi bagaimana itu ada penelitian bagaimana komputasi memungkinkan untuk untuk bernalar dan berakting seperti manusia secara rasional. Jadi ini beberapa penelitian dari atau pendapat dari beberapa ahli. Kemudian yang ketiga adalah mesin itu bisa dikatakan cerdas kalau dia bisa
bertingkah atau berakting seperti manusia, acting humanly. Jadi dia bisa dikatakan cerdas kalau dia bisa bertingkah atau berlaku seperti manusia. Itu dikemukakan oleh Kurzweil di tahun 1990 dan kemudian Rich and Knight di tahun 1991. Kemudian komputer atau mesin itu dikatakan cerdas apabila dia bisa berakting rationally. Jadi bisa bertindak secara rasional. Kurang lebih sama seperti manusia, mendekati manusia ataupun lebih dari manusia. Itu dikemukakan oleh ini Poole dan kawan-kawan di tahun 1998 dan kemudian oleh Nilsson di tahun yang sama yaitu 1998. Jadi ini eh, empat kategori yang bisa diangkat sebagai definisi dari kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan itu dilihat dari empat kategori ini, dari empat kategori definisi ini, bisa dikatakan bahwa kecerdasan buatan itu adalah ilmu yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan mesin untuk berpikir se seperti manusia, berpikir secara manusia, atau berpikir rasionali, atau bertindak seperti manusia, ataupun bertindak secara rasional. Jadi ini kurang lebih adalah rangkuman dari definisi kecerdasan buatan itu. Nah, kalau di ilmu komputer ini kecerdasan buatan didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana membuat mesin dapat melakukan pekerjaan dan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik dari yang dilakukan manusia. Jadi kembali lagi ke empat kategori tadi. Yang pertama, berpikir seperti manusia, kemudian berpikir rasional, kemudian bertindak seperti manusia, dan bertindak rasional. Jadi ini kurang lebih sama itu pengertian yang dikemukakan di bidang komputer ataupun yang dirangkum dalam kuadran definisi dari artificial intelligence. Kemudian menurut McCarthy di tahun 56, jadi ini lebih ke sana lagi ya, tahun 1956. Jadi ini sudah kurang lebih 60 60 tahun, 60 sampai 65 tahun. McCarthy mengatakan bahwa artificial intelligence itu berfungsi untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Jadi ini kalau McCarthy ini dia lihat dari dua sisi. Yang pertama dari segi manusia. Jadi apa yang kita perlukan dari manusia itu kita pelajari. Jadi cara memodelkan proses-proses, cara memodelkan pikiran manusia itu dipelajari, kemudian mesin itu didesain berdasarkan proses-proses berpikir manusia. Sehingga mesin bisa menirukan perilaku manusia. Jadi itu definisi dari AI atau kecerdasan buatan oleh John McCarthy. Kemudian, kalau dilihat dari definisi-definisi yang sudah dikemukakan tadi, ada dua bagian utama yang dibutuhkan untuk aplikasi kecerdasan buatan. Yang pertama, basis pengetahuan. Yang kedua, motor inferensi. Jadi basis pengetahuan ini yaitu yang seperti di kuadran tadi adalah thinking, dan ini motor inferensi untuk apa? Menarik atau bernalar ya. Jadi basis pengetahuan ini atau knowledge base berisi fakta-fakta, teori atau pemikiran dan hubungan antar satu dengan yang lain, event atau data atau proses. Kemudian motor inferensi ini atau inference engine
yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan. Jadi dengan adanya ini basis pengetahuan, ini motor inferensi digunakan untuk menyimpulkan atau membuat satu kesimpulan mengenai apa yang terjadi berdasarkan dengan pengetahuan yang ada di basis pengetahuan, baik itu fakta, teori, pemikiran, atau hubungan antara data yang satu dengan data yang lain, atau proses yang satu dengan proses yang lain, atau event atau kejadian yang satu dengan kejadian yang lain. Kemudian, kalau kita berbicara mengenai kecerdasan buatan, berarti ada juga kecerdasan alami. Nah, kecerdasan buatan ini yang kita tahu kecerdasan yang kita atau developer kembangkan untuk mesin, sedangkan kecerdasan alami ini adalah kecerdasan yang ada pada manusia, ya. Kecerdasan alami. Jadi ini bisa dikatakan kecerdasan buatan AI versus kecerdasan alami yang ada pada manusia. Nah, kelebihan, kita lihat dulu ini kelebihan kecerdasan buatan. Yang pertama itu lebih bersifat permanen. Jadi itu untuk kecerdasan alami cenderung manusia itu pelupa. Ya, jadi ini kecerdasan alami bisa berubah karena sifat manusia pelupa. Sedangkan kecerdasan buatan tidak berubah karena itu mesin. Jadi selama dia masih tersimpan dalam sistem komputer atau memori komputer atau memori mesin, selama programmer atau developer tidak merubah program itu, maka itu akan selalu berada dalam memori mesin itu. Dibandingkan dengan kecerdasan alami itu bisa berubah karena sifat manusia pelupa. Eh, sekarang mungkin contohnya kalau di manusia hari ini informasinya A, besok sudah jadi B, sudah jadi C, dan seterusnya. Jadi hari ini bilang A, besok sudah jadi, besok dia bilang itu B, atau C, atau D, dan seterusnya. Nah kan kalau di sistem komputer atau sistem mesin, itu tidak akan berubah selama memorinya itu masih berfungsi dan program itu tidak dirubah. Kemudian, yang kedua, kelebihan dari kecerdasan buatan. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Jadi itu kalau kecerdasan buatan, itu contohnya di komputer, kalau kita mau install satu komputer atau satu laptop atau handphone atau gadget atau lainnya itu kita menggunakan satu sumber. Jadi sekarang kalau Anda tahu itu cara install komputer atau laptop itu kan saat ini cenderung menggunakan flash disk misalnya. Nah, satu flash disk saja kita bisa gunakan untuk menginstal lebih dari satu komputer. 10, 100, 1000 komputer juga kita bisa menginstal dengan hanya menggunakan satu flash disk. Jadi itu kecerdasannya mudah diduplikasi atau disebarkan. Yang penting memorinya ada, kita simpan, kita duplikat ke device yang lain. Nah, itu sudah terjadi duplikasi atau disebarkan. Dibandingkan dengan kecerdasan alami itu, ketika kita mentransfer satu isi pikiran, satu otak dari manusia itu ke orang yang lain, itu menggunakan atau membutuhkan proses yang sangat lama dan juga keahlian yang tidak tidak mudah, ya, tidak gampang. Jadi bisa saja terjadi proses transfer itu atau proses duplikasinya itu tidak lengkap. Jadi pengetahuan terletak pada suatu sistem komputer, pengetahuan tersebut dapat disalin dari komputer tersebut dan dapat dipindahkan dengan mudah ke komputer yang lain. Nah, ini menjadi kelebihan yang kedua dari kecerdasan buatan. Kemudian kelebihan yang ketiga, itu lebih murah. Karena kembali lagi ke yang tadi, yang kelebihan kedua bahwa untuk menduplikasinya itu gampang. Mau simpan, mau load lagi itu gampang, lebih mudah. Sehingga itu bisa dikatakan lebih murah dibandingkan
satu pikiran atau satu pengetahuan dari seseorang kalau kita mau gunakan pikirannya itu untuk mengerjakan satu pekerjaan atau menggunakan pengetahuannya itu untuk disebarkan ke orang yang lain. Jadi ini bisa dikatakan kecerdasan buatan lebih murah dibandingkan dengan kecerdasan alami. Kemudian kecerdasan buatan juga bersifat konsisten. Jadi bersifat konsisten dan teliti karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer. Jadi di sini kembali lagi seperti kelebihan yang pertama ini bersifat permanen dibandingkan kecerdasan alami. Ini masih ada hubungannya dengan kelebihan yang keempat ini, bahwa dengan kalau konsisten itu karena komputer itu satu kali kita pasang walaupun dengan rumus yang rumit, tapi pasti hasilnya itu sama dibandingkan dengan manusia. Satu soal dengan dua kali pengerjaan atau satu persoalan jika diselesaikan dua kali oleh orang yang sama, bisa saja itu hasilnya berbeda. Apalagi kalau dikerjakan oleh dua atau tiga orang yang berbeda. Dibandingkan dengan teknologi komputer atau mesin, satu soal yang sama jika dikerjakan oleh satu komputer di dua waktu yang berbeda, pasti hasilnya juga akan sama. Walaupun misalnya persoalan itu rumit, ya. Ataupun walaupun dikerjakan oleh beberapa komputer, dua atau tiga komputer, tetap pasti hasilnya itu tetap akan sama. Jadi itu menjadi kelebihan yang keempat dari kecerdasan buatan jika dibandingkan dengan kecerdasan alami. Kemudian kelebihan yang kelima, kecerdasan buatan dapat didokumentasi. Nah ini jelas. Jadi apa saja perilaku atau apa saja yang diputuskan oleh komputer atau yang dihasilkan oleh komputer itu semua dapat didokumentasi. Jadi bisa disimpan dan itu nantinya bisa digunakan untuk melacak atau mencari catatan-catatan yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah tertentu. Nah, jika dibandingkan dengan kecerdasan alami itu satu satu langkah berpikir dari manusia itu ketika kita mau dokumentasi itu sangat sulit dan sangat membutuhkan waktu sehingga itu bisa dikatakan susah untuk direproduksi. Jadi untuk mentransfer kembali lagi ke kelebihan-kelebihan sebelumnya, bahwa untuk mentransfer satu pengetahuan dari satu manusia ke manusia yang lain, dari satu kecerdasan alami ke kecerdasan alami yang lain itu sangat sulit dan tentunya membutuhkan waktu dan diikuti oleh biaya yang besar. Kemudian kelebihan yang keenam, dapat mengerjakan beberapa tas lebih cepat dan lebih baik dibandingkan manusia atau dibandingkan dengan kecerdasan alami. Jadi ini kecerdasan buatan, satu kali dia kerja itu boleh beberapa tas, ya. Jadi itu sama seperti kita menggunakan komputer, ya. Jadi satu kali berjalan di situ ada kirim email, ya. Ada proses juga nonton film, ada juga dengar lagu, ya. Atau ada juga mengetik, ada juga menghitung, ada juga apa edit video, edit gambar, dan lain sebagainya. Jadi itu kelebihan dari kecerdasan buatan. Jika dibandingkan dengan kecerdasan alami, pasti manusia untuk melakukan satu tugas itu sudah sulit, apalagi mau melakukan dua tugas. Kalau masih memungkinkan juga, tapi kalaupun masih memungkinkan, itu hanya terdapat pada beberapa kecerdasan alami saja atau terdapat pada beberapa orang saja. Dan di batas tertentu kalau sudah 3 atau 4 task lebih untuk dilakukan, maka itu tingkat kegagalannya atau tingkat errornya itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan kecerdasan buatan. Jadi itu yang merupakan kelebihan dari kecerdasan buatan. Ada 6. Kemudian
Walaupun ada kelebihan dari kecerdasan buatan, tapi belum tentu juga ini kecerdasan buatan sudah lebih unggul dari kecerdasan alami. Nah, di sini juga ada kelebihan dari kecerdasan alami dibandingkan dengan kecerdasan buatan. Kalau kecerdasan alami itu kelebihan yang pertama adalah kreatif. Jadi untuk, untuk situasi tertentu itu kecerdasan alami atau kecerdasan manusia itu lebih kreatif dibandingkan kecerdasan buatan yang kaku. Jadi untuk menyelesaikan satu masalah, itu kecerdasan alami lebih kreatif. Dia bisa menggunakan beberapa cara untuk menyelesaikan ini masalah. Jadi tergantung kreativitas dari orang tersebut. Jika dibandingkan dengan kecerdasan buatan, pasti itu sudah ditetapkan satu atau dua atau tiga cara yang bisa menyelesaikan itu persoalan tertentu. Nah itu kalau ada tiga, tapi kebanyakan itu pasti satu atau paling banyak itu dua. Dua cara untuk menyelesaikan, bagaimana mesin menyelesaikan itu persoalan. Kemudian yang kedua, kelebihan dari kecerdasan alami jika dibandingkan dengan kecerdasan buatan. Yang kedua adalah memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung. Jadi dengan adanya ini kecerdasan alami, ini cara bagaimana kita mentransfer ilmu atau menggunakan bagaimana kita untuk melakukan pembelajaran, itu bisa dilakukan secara langsung. Dibandingkan dengan kecerdasan buatan, kita harus program dulu, kita harus, atur terlebih dahulu, ya. Jadi tidak secara langsung dibandingkan dengan kecerdasan alami itu bisa dilakukan secara langsung. Kemudian yang ketiga itu, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Jadi pikiran manusia itu luas, banyak apa saja kita bisa selesai, maksudnya kita bisa pikirkan. Dibandingkan dengan kecerdasan buatan pasti diprogram untuk satu kasus tertentu. Jadi misalnya, untuk mengetik Microsoft Word hanya bisa digunakan untuk mengetik saja, atau misalnya untuk tampilkan gambar saja, atau satu program tertentu digunakan hanya untuk dengar lagu saja, atau menyimpan file audio saja. Dibandingkan dengan manusia, dalam satu hari itu dia bisa melakukan, walaupun tidak bersamaan, dia bisa melakukan task atau tugas yang bervariasi dalam satu hari itu. Jadi dari bangun tidur, mandi, bersiap, makan, dan seterusnya itu, bayangkan itu sudah banyak sekali task atau tugas yang bisa digunakan oleh manusia itu hanya dalam satu hari. Jadi pemikiran manusia itu dapat digunakan secara luas, tergantung situasi dan kondisi. Sedangkan kecerdasan buatan itu bergantung pada program yang sudah diprogram di dalam dirinya. Jadi tidak bergantung pada situasi, tapi bergantung pada program yang sudah diprogram sebelumnya pada kecerdasan buatan tersebut. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan kecerdasan buatan jika dibandingkan dengan kecerdasan alami. Selanjutnya, ini program kecerdasan buatan ini bisa digunakan oleh program apa saja yang kita ketahui. Itu bisa C, Pascal, PHP, apalagi Borland, apalagi Python, R, dan lain sebagainya yang ada saat ini. Jadi semua itu bisa digunakan untuk kecerdasan buatan, C Sharp, C++, dan lain-lain. Tapi pada perkembangannya ada aplikasi khusus yang digunakan untuk pemrograman ini kecerdasan buatan, yaitu LISP dan Prolog. Nah ini nanti kemungkinan di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas penggunaan mengenai ini LISP dan Prolog, ya. Tapi pada dasarnya seluruh bahasa pemrograman itu bisa digunakan untuk aplikasi kecerdasan buatan. Nah, kita masuk pada sejarah kecerdasan buatan. Nah, kita masuk dalam sejarah kecerdasan buatan ini dimulai pada tahun 1950 ketika waktu itu ada seorang ahli yaitu Alan Turing yang sampai saat ini itu dia dikenal sebagai
bapak kecerdasan buatan atau bapak dari ilmu AI ini. Dia disebut juga sebagai pionir artificial intelligence. Jadi ini Alan Turing ini di tahun 1950 dia menghubungkan sebuah aplikasi. Jadi bayangkan waktu itu belum ada komputer, ini masih sebatas mesin ya. Dia menghubungkan satu aplikasi di dalam satu mesin ini dengan seorang operator. Jadi dia menghubungkan ini melalui ada kabel itu dia hubungkan. Ini apa yang dia lakukan ketika dia mengemukakan ini gagasan mengenai artificial intelligence. Jadi dia menghubungkan ada satu aplikasi. Jadi ada satu aplikasi di dalam satu mesin, satu komputer. Kemudian di ujung yang lain itu ada seorang operator, ada yang mengoperasikan ini aplikasi ya. Ini aplikasi. Tapi ini operator tidak tidak mengetahui bahwa yang terhubung dengan dia ini adalah sebuah perangkat lunak atau sebuah software AI. Nah, kemudian ini operator ini waktu itu yang dia uji itu adalah ini operator akan berbincang melalui kabel telepon ini, melalui kabel ini, dia akan berbincang dengan software AI, tapi dia tidak mengetahui bahwa itu adalah software. Yang dia tahu itu adalah dia akan eh, memutuskan di akhir perbincangan, dia akan memutuskan menurut pengalaman dia berbicara itu, dia akan memutuskan apakah yang ada di ujung yang satu lagi, apakah itu adalah mesin atau apakah itu adalah manusia. Jadi ketika ini operator di akhir perbincangan, di akhir penelitian ini, ketika dia memutuskan bahwa yang satu di ujung kabel yang lain ini adalah manusia, maka gagasan mengenai artificial intelligence ini berarti berhasil. Jika operator ini memutuskan bahwa yang satu itu di ujung yang satu itu adalah mesin, berarti gagasan dari artificial intelligence ini tidak berhasil. Nah, ketika ini Alan Turing ini melakukan eksperimen ini, dia menempatkan satu operator di ujung yang satu, kemudian komputer dengan software AI di ujung yang satu, dia sambungkan melalui perbincangan. Ketika ini operator berbincang atau melakukan kontak, dan di akhir perbincangan ini operator ini mengatakan bahwa yang berbicara dengan dia itu adalah manusia. Nah, di saat itu orang-orang waktu saat itu para ahli mengakui bahwa ternyata apa yang dibuat dalam software AI ini, yang dibuat di software AI ini ternyata berhasil untuk membuat orang percaya bahwa yang berbicara itu adalah manusia. Jadi kembali lagi ke definisi yang tadi yang awal itu, bahwa mesin akan dikatakan cerdas apabila akan dikatakan artificial intelligence apabila dia bisa berpikir seperti manusia ya. Kemudian dia bisa berpikir secara rasional, kemudian dia bisa bertindak seperti manusia. Nah, dalam hal ini dia berbicara dengan operator ini tentunya sudah melewati tahap berpikir dan tahap berpikir secara manusia dan berpikir secara rasional. Sehingga operator yang ada di sini dia tidak bisa membedakan lagi apakah yang berbicara dengan dia apakah adalah mesin atau eh, manusia sendiri ya. Jadi di situ dia tidak membedakan, jadi dia mengambil kesimpulan bahwa yang berbicara dengan dia adalah manusia. Nah, di situ ternyata ini eksperimen dari Alan Turing untuk membuktikan software AI ini itu berhasil. Nah, itu di tahun 1950 dimulai itu melalui eksperimen tersebut, maka ini eh, perkembangan AI ini dimulai. Nah, Turing ini ceritanya. Turing beragama bahwa jika mesin dapat membuat seorang percaya bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka dapat dikatakan bahwa mesin tersebut cerdas. Jadi ini hipotesis dari ini Turing, ya. Dia pertama, dia tanpa lihat, kalau kita sekarang kan sudah tahu definisinya apa, ya.
Kalau Turing ini ketika dia baru mau mulai ini AI ini, dia berasumsi bahwa jika seorang percaya bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka dapat dikatakan mesin tersebut cerdas. Padahal yang operator atau kembali yang tadi bahwa operator bukan berkomunikasi dengan orang lain, tapi dia berkomunikasi sebenarnya dengan mesin. Kemudian setelah eksperimen ini berhasil dan booming di mana-mana, ini Turing memprediksi bahwa tahun 2000, ya kita sudah lewat, kita sudah ada di titik ini, tahun 2000-an. Turing memprediksi bahwa tahun 2000 komputer memiliki kesempatan 30% untuk membodohi orang awam selama 5 menit. Membodohi orang awam ini maksudnya orang awam tidak akan sadar bahwa dia berkomunikasi dengan mesin, ya. Dia akan menyadari itu lebih dari 5 menit. Jadi awalnya kalau orang awam dia pikir-pikir bahwa dia itu selama ini berbicara dengan manusia, maka ini kecerdasan buatan ini berhasil dan itu adalah prediksi dari Alan Turing dan itu sampai sekarang itu kita bisa lihat di mana-mana. Jadi ketika kita menggunakan telepon seluler, kita berkomunikasi misalnya mau beli pulsa, ya biasanya itu di operator di layanan provider itu di provider biasa mereka sudah memasang mesin atau memasang robot yang melayani pelanggan untuk aktivitas-aktivitas rutin seperti isi pulsa, cek saldo, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita tersambung, itu biasa dikatakan, kalau Anda mau mengisi pulsa, tekan 1, tekan 2, tekan 3. Kalau Anda mau mengetahui jumlah saldo Anda atau jumlah pulsa terakhir Anda, tekan ini, tekan ini, tekan ini. Nah itu sudah terjadi saat ini, ya sudah terjadi ini. Nah itu keadaan itu atau fenomena itu kalau terjadi kepada orang awam dan mereka lama menyadari itu malahan malahan ada yang tidak menyadari bahwa dia berbicara dengan mesin. Nah, itu adalah keberhasilan atau bukti dari prediksi Alan Turing di pertengahan abad 20 waktu itu di tahun 1950-an ya. Dia memprediksi bahwa di tahun 2000 akan terjadi hal-hal seperti itu. Prediksi Turing tersebut terbukti. Saat ini komputer sudah dapat melakukan serangkaian tes Turing yang dikenal sebagai imitation game. Jadi ini tes Turing ini dikenal sebagai imitation game. Nah, Anda bisa imitation game ini mungkin tidak terlalu asing bagi Anda ya. Ini sudah dibuat filmnya ini imitation game. Jadi mungkin Anda bisa menonton mengenai ini imitation game. Ini film yang menceritakan mengenai ini Alan Turing di kondisi peperangan waktu zaman Amerika atau Jerman melawan negara-negara sekutu. Ya, ini imitation game. Silakan nonton. Sangat bermanfaat bagi perkembangan artificial intelligence. Jadi dari film itu, walaupun itu film diangkat dari latar belakang perang, tapi itu membuktikan bahwa sejarah mengenai ini artificial intelligence ini benar-benar terjadi, benar-benar ada, dan benar-benar dimulai. Kemudian, untuk dapat melakukan hal itu yang tadi, kecerdasan buatan, komputer perlu memiliki beberapa kemampuan. Yang pertama itu pemrosesan bahasa alami atau bisa disebut dengan natural language processing agar komputer dapat berkomunikasi dengan bahasa alami manusia, bukan bahasa pemrograman tapi bahasa alami manusia. Jadi pemrosesan bahasa alami itu diperlukan untuk memfasilitasi ini komputer bisa memproses atau bisa berkomunikasi menggunakan bahasa alami manusia. Kemudian yang kedua yang diperlukan yaitu kemampuan representasi pengetahuan, knowledge representation, untuk menyimpan apa yang diketahui. Jadi apa yang diketahui ini komputer atau mesin simpan. Nah itu adalah satu kemampuan yang dibutuhkan untuk satu mesin atau satu perangkat lunak dikatakan artificial intelligence. Kemudian diperlukan juga penalaran otomatis, automated reasoning,
automated reasoning, yang menggunakan informasi yang tersimpan untuk menjawab pertanyaan maupun menarik kesimpulan baru. Ya. Kemudian yang keempat, pembelajaran mesin atau machine learning untuk beradaptasi pada lingkungan baru dan mendeteksi serta mengenali pola. Kemudian computer vision untuk menangkap dan mempersepsikan objek. Dan keenam adalah robotika untuk memanipulasi objek dan bergerak. Jadi ini adalah enam kemampuan yang dikemukakan oleh Alan Turing. Jadi Alan Turing bilang bahwa komputer untuk bisa dikatakan sebagai artificial intelligence atau bisa dalam tanda kutip membodohi yang tadi ya, bisa membodohi manusia awam, orang awam ini sesuai dengan prediksinya, bahwa maka komputer itu memerlukan 6 hal ini. Pemrosesan bahasa alami, representasi pengetahuan, penalaran otomatis, pembelajaran mesin, computer vision, dan robotika. Dan 6 hal ini adalah dasar atau pilar utama dari ini kecerdasan buatan. Nah, sekarang seluruh yang jadi terus sekarang, seluruh perkembangan, seluruh penelitian atau seluruh apa, terobosan dari ini artificial intelligence ini hanya bergerak di 6 hal ini. Jadi pemrosesan bahasa alami, representasi pengetahuan, penalaran otomatis, pembelajaran mesin, computer vision, dan robotika. Jadi kalau dia berbicara mengenai pembelajaran mesin, itu berarti artificial intelligence. Kalau dia berbicara mengenai robotika, berarti itu masuk dalam artificial intelligence. Kalau dia berbicara mengenai NLP, natural language processing, berarti itu adalah artificial intelligence. Kalau dia berbicara mengenai automated reasoning, berarti dia penalaran otomatis. Dia masuk ke artificial intelligence. Nah, itu 6 pilar utama yang ada saat ini, yang masih di tahun 1950-an itu sudah dikemukakan oleh Alan Turing, ya. Dan itu saat ini perkembangannya sangat pesat. Perkembangannya sangat pesat. Nah, ini keenaman ini nih membentuk ilmu AI. Orang yang berjasa mendesain serangkaian tes yang tetap relevan selama 5 tahun ke depan. Bukan cuma 50 tahun yang sudah berlalu dari saat kita sekarang ini, tapi 50 tahun ke depan juga artificial intelligence hanya akan berputar atau hanya akan ada di 6 pilar ini atau 6 disiplin ilmu ini, ya. Kemudian itu Anda bisa nonton di yang tadi saya katakan, di film Imitation Game yang rilis tahun 2014. Ini film saya sudah nonton, ini bagus ya. Selain ilmu untuk artificial intelligence-nya, itu memang film yang menegangkan juga ya. Film yang menegangkan 2014. Tapi selain kualitas dari film itu juga, kita bisa mendapatkan gambaran mengenai ini artificial intelligence ketika pertama ditemukan. Kita bisa lihat ukuran dari komputer itu sebenarnya bukan sebenarnya, maksudnya jika digambarkan melalui film itu di tahun 1950 itu seperti apa. Jika dibandingkan dengan sekarang itu sudah banyak sekali kemajuan, ya. Kemudian berikutnya atau dalam subtopik mengenai pendahuluan dari artificial intelligence ini, yaitu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan AI. Yang pertama itu ilmu filosofi atau filsafat. Jadi di sini ilmu yang mempelajari mengenai pikiran ya, mengenai filsafat. Pikiran dikatakan di sini apa yang berhubungan dengan apa yang menghubungkan ini filosofi dengan ini artificial intelligence. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, pikiran adalah seperti mesin. Kemudian menggunakan pengetahuan untuk mengoperasikan sesuatu, ya. Jadi ini ketika kita dengar seperti ini itu berhubungan dengan filsafat. Kemudian pemikiran digunakan untuk mengambil tindakan. Jadi bagaimana itu pemikiran itu atau ilmu mengenai pemikiran itu digunakan dalam artificial intelligence, itu berarti kita menggunakan ilmu dari filsafat. Kemudian matematik atau matematika ini jelas alat untuk memanipulasi pernyataan logis. Jadi di dalam mesin atau aplikasi AI kita perlu menggunakan teori-teori atau pemahaman dari ilmu matematika.
ya. Untuk memanipulasi pernyataan logis, kita menggunakan matematika. Untuk memahami perhitungan, kita menggunakan matematika. Untuk penalaran algoritma, kita juga menggunakan ilmu matematika. Kemudian, ilmu berikutnya adalah economics atau ekonomi. Pengambilan keputusan untuk memaksimalkan hasil yang diharapkan. Jadi dari segi ekonomi, ini AI ini harus bisa mengambil keputusan yang maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Ujung-ujungnya apa? Untuk meningkatkan keuntungan, ya. Jadi ini AI kalau digunakan dalam organisasi atau perusahaan, ujung-ujungnya untuk meningkatkan keuntungan melalui pengambilan keputusan yang maksimal dan efisien tentunya. Kemudian ilmu berikutnya neuroscience atau ilmu syaraf. Itu bagaimana studi tentang sistem syaraf. Nantinya ada algoritma neural network, ya, neural network. Ya, itu berhubungan dengan neuroscience. Jadi bagaimana ilmu di neuroscience ini kita aplikasikan dalam algoritma-algoritma artificial intelligence. Dan juga poin berikutnya, bagaimana otak memproses informasi itu berhubungan juga dengan neuroscience atau ilmu saraf. Kemudian berikutnya, ilmu berikutnya yang berhubungan dengan artificial intelligence, yaitu psikologi atau psikologi, yaitu ilmu kognitif, ya, ilmu kognitif atau poin berikutnya manusia dan hewan adalah mesin pengelola informasi. Jadi dari ilmu psikologi ini kita ada pandangan bahwa manusia ini adalah mesin untuk mengolah informasi. Sama, manusia untuk mengolah informasi melalui ada data, kumpulan data dikumpulkan jadi informasi dan nantinya akan muncul pengetahuan dan muncul kebijakan, begitu juga di mesin. Mesin juga fungsinya untuk mengolah informasi melalui kumpulan data yang nantinya menghasilkan sebuah pengetahuan dan wisdom. Nah, ini jadi dari segi psikologi, ini manusia dan mesin itu sama. Kemudian, ilmu berikutnya computer engineering, teknik komputer, yaitu melalui teknik komputer, melalui engineering, computer engineering, maka alat atau tools untuk aplikasi AI ini bisa tersedia. Kemudian, control theory and cybernetics, teori kontrol, bagaimana merancang perangkat yang bertindak optimal berdasarkan umpan balik dari lingkungan. Nah, ini kebanyakan ini ada di disiplin ilmu robotik. Ya, karena seperti 6 pilar yang tadi sudah dijelaskan bahwa robotik ini juga masuk dalam artificial intelligence. Jadi ketika kita menggunakan ini teori kontrol di robotik ini, itu kita menghubungkan atau secara tidak langsung kita menggunakan ini kontrol teori ini di dalam artificial intelligence. Kemudian ada ilmu linguistik atau bahasa, ya. Ini bagaimana bahasa berhubungan dengan pikiran, knowledge representation language, dan natural language processing, NLP. Ini yang merupakan salah satu juga disiplin ilmu dari artificial intelligence. Nah, kecerdasan buatan pada aplikasi komersil, ya. Jadi itu sudah tadi mengenai ilmu yang berhubungan dengan artificial intelligence. Kemudian bagaimana ini kecerdasan buatan atau bagaimana penggunaan kecerdasan buatan pada aplikasi-aplikasi komersil. Nah, itu aplikasi komersil yang menggunakan kecerdasan buatan seperti sistem pakar atau expert system, di mana komputer digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan pada pakar. Jadi bisa menggantikan dokter, bisa menggantikan konsultan, ya, bisa menggantikan psikolog dan lain sebagainya. Jadi itu keahlian dari para pakar-pakar ini ketika kita buat menjadi satu aplikasi atau satu sistem, maka itu disebut dengan sistem pakar. Ya, contohnya di sini ada satu tampilan bagaimana kita mendiagnosa penyakit THT dari ada gejala-gejala yang dibuat dalam bentuk pertanyaan. Apakah Anda demam? Ketika yes, saya demam, maka dia akan melanjut ke pertanyaan berikut. Jadi fungsinya ini sama seperti dokter, ya. Jadi dokter ketika kita pergi ke dokter untuk konsultasi, pertama misalnya dia tanyakan,
Apakah Anda merasakan demam? Ketika kita bilang, "Iya, saya rasa demam." Dia lanjut ke berikut, "Apakah Anda sakit kepala?" "Ya, saya sakit kepala." "Apakah Anda merasa nyeri pada saat berbicara?" "Ya." "Apakah Anda batuk?" "Ya." "Apakah Anda mengalami nyeri tenggorokan?" "Ya." "Apakah selaput lendir Anda berwarna merah dan bengkak?" Ketika kita jawab "ya", maka dia bisa mendiagnosa, dia bisa menyimpulkan bahwa Anda itu adalah mengalami atau, eee, Anda itu kena penyakit tonsilitis. Misalnya seperti itu. Nah, itu juga kita bisa pakai dalam mesin. Nah, ketika kita gunakan hal seperti itu disebut dengan sistem pakar, ya. Kemudian, pengolahan bahasa alami, ya. Aplikasi berikutnya adalah pengolah bahasa alami atau natural language processing. User dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari. Misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Manado, dan bahasa lainnya. Contohnya Google Translate. Jadi kita akan masukkan Google Translate ataupun aplikasi translator yang lain. Misalnya kita masukkan satu bahasa, nanti mesin akan translate bahasa itu ke satu bahasa yang kita inginkan. Misalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ataupun sebaliknya. Kemudian aplikasi berikutnya adalah pengenalan ucapan atau speech recognition. Manusia berbicara, manusia berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara dengan cara berbicara. Nah, ini bagaimana kita memberikan instruksi ke komputer dengan suara. Di sini ada contoh yang populer saat ini adalah Siri atau Halo Google. Biasa, "Halo Google, di mana letak kampus ABC?" Nah, nanti Google dia akan memberikan destinasi atau tujuan. Nah, dari situ artinya ini mesin bisa mengerti bahasa yang kita sampaikan. Nah, itu menggunakan teknologi speech recognition ataupun alat bantu membaca untuk tunanetra, mempunyai masukan berupa teks tercetak dan mempunyai keluaran berupa ucapan dari teks tercetak yang diberikan. Jadi itu ya. Kemudian ini berikutnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence pada aplikasi komersil lainnya yaitu robotika dan sistem sensor. Ini robotika sudah sering kita lihat ya, sudah sering kita lihat. Ini sistem sensor ini terdapat pada mesin-mesin IoT yang ada di mana saja. Contohnya yang ada di rumah seperti mesin cuci, ya, mesin cuci atau rice cooker. Ketika sensor menunjukkan sudah matang atau sudah panas di suhu tertentu, maka itu sensor akan ini mesin atau ini rice cooker akan memberikan action atau akan itu tombol menanak nasi itu akan apa? Akan berpindah dari cook atau dari memasak ke warm ya. Biasanya seperti itu. Atau bagaimana sensor optik mesin cuci yaitu menggunakan sensor optik mengeluarkan cahaya ke air dan mengukur bagaimana cahaya tersebut sampai ke ujung lainnya. Makin kotor maka sinar yang sampai makin redup. Jadi ini contoh-contoh lainnya bagaimana ini sistem sensor ini digunakan dalam artificial intelligence. Yang biasa kita sebut sekarang itu IoT, Internet of Things atau hal lainnya ya. Banyak itu contoh-contoh di rumah itu ada banyak. Seperti lampu juga yang ketika malam dia nyala, yaitu dia menggunakan sensor cahaya. Ketika cahaya kurang, maka itu lampu itu akan menyala. Dia akan respon itu dengan cara eh, apa menyala ya, hidup itu lampu bercahaya. Nah, kemudian berikut adalah Intelligent Computer Aid Instruction. Jadi komputer digunakan sebagai tutor dalam pembelajaran. Contohnya ini aplikasi Learn to Speak English. Jadi dari sini nanti sebenarnya banyak juga aplikasi-aplikasi seperti ini. Nanti Anda akan sering dapatkan di internet. Nah, kemudian aplikasi lainnya yaitu game playing. Game playing. Jadi sekarang
seringkali itu di game-game yang ada saat ini, itu ada satu fitur bagaimana kita bertanding atau bermain dengan AI, ya, bermain dengan AI atau artificial intelligence. Nah, itu adalah satu praktik dari penggunaan ini kecerdasan buatan dalam aplikasi game. Nah, ini ada satu cerita mengenai ini game playing ini, bagaimana yang terjadi pada tahun 1997 di mana itu Deep Blue. Deep Blue ini nama mesin ya. Ada nama mesin dan satu komputer dengan nama Deep Blue yang diluncurkan atau diproduksi oleh IBM di tahun 1997 ini. Deep Blue mengalahkan Kasparov. Jadi Kasparov ini adalah juara dunia catur ya, juara dunia catur di tahun tersebut di tahun 1997. Ini Kasparov tidak ada tandingannya. Nah, ini Deep Blue mengalahkan ini Kasparov. Jadi bukan orang yang mengalahkan tapi ini Deep Blue. Deep Blue ya. Deep Blue itu waktu mengalahkan ini Kasparov ini, dia sudah memiliki kemampuan untuk mengevaluasi 200 juta posisi bidak catur per detik. Jadi dalam satu detik dia bisa mengevaluasi 200 juta posisi bidak catur. Jadi mau gerakan pion dia sudah evaluasi, mau gerakan raja dia sudah evaluasi dan lain sebagainya ya. Di Blue Chess Machine ini menggunakan komputer IBM dibuat tahun 1990. Jadi ketika dibuat 1990 itu dia mengalami perkembangan-perkembangan ya, dan pada tahun 1997 dia bisa mengalahkan Kasparov dengan skor ini. Bisa dilihat bahwa ini di tahun 1997 ini Kasparov kalah dengan skor 3,5 dibanding 2,5. Jadi waktu itu sistemnya itu juara itu pertandingan catur akan dilakukan dalam 6 pertandingan ya. Dalam 6 pertandingan kalau Kasparov menang itu Kasparov dapat nilai 1. Kalau di Blue menang, di Blue mendapat nilai 1. Dan ketika seri atau remis atau draw, maka masing-masing akan mendapatkan nilai setengah. Nah, di sini bisa dilihat di tabel sebelah kanan ini bahwa Kasparov di pertandingan pertama Kasparov unggul 1-0. Kemudian di Blue di pertandingan kedua di Blue menang 1-0. Jadi hasilnya itu 1-1 ya. Kemudian di pertandingan ketiga seri itu masing-masing dapat setengah. Pertandingan keempat juga seri, pertandingan kelima juga seri, dan di pertandingan keenam itu di Blue mengalahkan Kasparov 1-0. Jadi hasilnya ketika direkap itu dapat Kasparov nilainya 3,5 ya. 1-2 1-2 3 ini Kasparov. Maaf, di Blue 1, kemudian ini setengah, kemudian ini setengah, 1, ini setengah, ini setengah, ini setengah, ini 1. Jadi 3,5. Dibandingkan Kasparov hanya 2,5. Jadi waktu itu. Nah, ini adalah pertandingan rematch yang awalnya sebenarnya sudah dilakukan di tahun 96 dan saat itu di Blue kalah. Kasparov menang 4-2. Kemudian dalam 1 tahun itu IBM masih membekali ini di Blue ini dengan knowledge base yang baru ya. Jadi menambah ini kemampuan dari ini Deep Blue ini dia tambah terus, IBM tambah terus dengan yang tadi knowledge base dia tambah terus, dan juga penalarannya ini dia tambah terus, dan kemudian 1 tahun kemudian di rematch dan Deep Blue menang. Jadi awalnya Deep Blue kalah, kemudian yang kedua Deep Blue menang. Jadi ini membuktikan bahwa ini kecerdasan buatan ketika digunakan di aplikasi komersial game itu bisa ada power yang sangat besar jika dibandingkan dengan manusia ya. Buktinya ini juara dunia bisa kalah dari Deep Blue itu di tahun 1997. Bagaimana dengan sekarang? Kalau memang itu di game-game atau di permainan itu tim pengembang memfasilitasi ini artificial intelligence ini dengan baik, maka itu akan sangat susah sekali bagi pemain-pemain untuk mengalahkan ini artificial intelligence ini. Nah, kemudian yang berikut adalah soft computing. Ini soft computing ini merupakan inovasi baru dalam membangun
artificial intelligence, yaitu sistem yang memiliki keahlian seperti manusia pada domain atau pada bidang tertentu, mampu beradaptasi dan belajar agar dapat bekerja lebih baik jika terjadi perubahan lingkungan. Jadi ini soft computing ini dikemukakan awalnya oleh ini Lotfi Asade, ini profesor di tahun 1992. Nah, ini soft computing ada beberapa metode di dalamnya. Jadi ada beberapa metodologi yang digunakan dalam soft computing ini. Di antaranya adalah sistem fusi. Jadi ini metodologi ini akan lebih sering kita dengar di dunia artificial intelligence ya. Dan ini merupakan metodologi yang saat ini kalau Anda tahu adalah metodologi yang paling banyak di atau paling populer untuk diteliti oleh para ahli. Yaitu yang pertama adalah sistem fusi, ya. Dia bisa mengakomodasi ketidaktepatan, misalnya hujan atau tidak hujan, atau misalnya baik atau misalnya orang ini dia itu pinter atau tidak. Nah, itu banyak tidak pastian di situ. Nah, ini sistem fusi bisa memfasilitasi hal tersebut. Kemudian jaringan syaraf menggunakan pembelajaran, jaringan syaraf tiruan, neural network, ya. Kemudian ada probabilistic reasoning. Kemudian ada yang terakhir adalah evolutionary computing. Nah, ini adalah beberapa metodologi yang digunakan dalam soft computing yang saat ini sementara di sementara banyak diteliti oleh para ahli. Nah, demikian ini adalah beberapa rangkuman atau beberapa poin yang kita bisa lihat dalam pendahuluan atau bagaimana melalui poin-poin ini kita bisa lebih mengenal apa itu artificial intelligence. Sampai di mana ini artificial intelligence ini akan dibahas di dalam ilmu-ilmu pengetahuan atau metodologi, ya. Jadi ini sampai di sini untuk bahan atau materi mengenai definisi dan sejarah AI ini, sejarah artificial intelligence. Semoga Anda bisa mengerti dan mendapatkan wawasan dari materi ini dan bisa digunakan di pembelajaran berikutnya. Demikian materi hari ini. Terima kasih.